Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, bahagia, bahagia. Jumpa lagi bersama saya Yuliana dalam acara Komunikes Weekly Podcast. Episode kali ini tentunya kita akan membahas terkait PMI. Apa itu PMI? Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Hadi Wahyuningrum, SHMM. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Humas dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Ibu Yayu, biasa dikenal dengan Ibu Yayu tentunya. Ibu Yayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Yuli. Alhamdulillah sehat Ibu. Bahagia? Bahagia. Oh, alhamdulillah bahagia sesuai dengan jargon Kanwil nih Bu. Iya, bahagia terus ya. Bahagia terus Bu, pasti ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yayu yang telah berkenan hadir pada acara kita, podcast kita yang kita hari ini akan membahas terkait PMI nih Bu, Pekerja Migran Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh akan mengulik terkait PMI ini, bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai BP2MI yang sekarang sudah berganti nama ya Bu ya? Betul Mbak Ibu. Betul ya Bu ya? Nah, bisa dijelaskan nggak Bu biar Sobat Hukum, Sobat Komunikasi kita mengerti tentang BP2MI ini. Silakan Bu ya. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ya. Tak lupa salam bahagia. Iya. Bahagia untuk semuanya teman-teman rekan-rekan semuanya. Pertama-tama tentunya kami sangat berterima kasih telah diundang di podcastnya Kementerian Hukum Mbak Yuli. Memang ini sangat penting, kenapa kami juga harus hadir karena memang ada transformasi. Iya. Ya, dari dulu dikenal dengan BP2MI, iya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian di pemerintahan yang baru ini, Mbak Yuli, tentunya kita naik tingkat nih. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Siap. Dari badan ke kementerian. Ke kementerian. Iya. Berdasarkan peraturan presiden, dasar landasan hukumnya peraturan presiden nomor 139 tahun 2024, di mana terkait dengan adanya suatu di kabinet merah putih sekarang ini. Nah, sebetulnya kenapa sih ini badan menjadi kementerian? Tentunya pemerintah di kabinet merah putih ini tentunya menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? PMI ini menghasilkan devisa Mbak Yuli. Oh, siap. Devisa terbesar. Devisa terbesar kedua setelah migas. Oke. Jadi memang inilah menjadi tentunya kenapa kemudian PMI ini sangat seksi. Sangat seksi bahasanya Bu ya. Iya. Karena tentunya ini menjadi perhatian kita pemerintah pada saat ini terkait dengan bagaimana dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia yang selama ini tentunya mendapatkan satu permasalahan-permasalahan yang seharusnya dikerjakan bersama. Bahwa BP2MI atau yang dulu badan kemudian tidak bekerja sendiri dalam hal penanganan permasalahan itu tentunya tidak bisa, sehingga inilah kemudian bertransformasi menjadi kementerian sendiri ini Mbak Yuli. Jadi semua yang keterkaitannya dengan pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, inilah menjadi urusan kementerian yang baru ini Mbak Yuli. Oke, siap. Tapi dulunya PMI ini kan kita kenal dengan TKI ya Bu ya? Iya. Nah, TKI itu Tenaga Kerja Indonesia. Nah, kemudian jadi pekerja migran Indonesia. Nah, itu ada ceritanya nggak Bu? Kenapa jadi disebut PMI seperti itu, berdasarkan undang-undang mungkin yang terbaru atau bagaimana Bu? Jadi pertama kali itu adanya satu badan dulu kan BNP 2 TKI dengan Undang-Undang 39 tahun 2004 dan Perpres 81 tahun 2006 tentunya
salah satu Direktorat Jenderal dulu di Kementerian Ketenagakerjaan lah, dengan adanya Undang-Undang 39 terbentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang disebut BNP 2TKI. Nah, kemudian tahun 2017 kemudian berubah menjadi nomenklaturnya BP2MI, Undang-Undang 18 tahun 2017 terkait dengan kenapa TKI menjadi PMI, karena ini mengikuti dari konvensi internasional supaya lebih humanis. Kalau TKI ini atau TKW ini kan konotasinya ini kok pembawa masalah kan, seperti itu ya. Jadi ada stigma mungkin ya. Itu ya seperti itu, sehingga sebetulnya PMI ini bukan menjadi suatu objek, tetapi inilah sebagai subjek supaya mindsetnya masyarakat ini bahwa bekerja ke luar negeri ini bukan hanya yang susah-susah atau yang masalah-masalah saja, padahal banyak sekali yang berhasil sukses ya itu. Jadi memang ini kenapa kemudian dirubah menjadi dari TKI ke PM ini sebenarnya supaya lebih humanis konotasinya juga tidak hanya yang bermasalah negatif gitu ya Mbak Yuli ya. Nah ini kan lebih secara internasional kan memang migrasi, migrant workers kan gitu. Jadi inilah kemudian dirubah nomenklaturnya menjadi pekerja migran Indonesia. Siap. Tadi dijelaskan oleh Ibu bahwa yang TKI itu konotasinya negatif, bermasalah gitu kan. Nah, terkait masalah yang dihadapi oleh pekerja migran kita, kita pengen tahu juga Bu, tentunya Kementerian P2M ini hadir dalam rangka untuk melindungi para pekerja migran Indonesia tentunya. Nah, bagaimana untuk mekanisme perlindungan hukumnya sendiri terhadap PMI, bisa dijelaskan Bu? Iya, jadi perlindungan ini sebelum tugas dari kementerian dari badan ke kementerian ini, saya bicara tentang badannya dulu, bahwa perlindungan di badan BP2MI dulu ini terbagi Mbak Yuli. Jadi perlindungan untuk di luar negeri, selama di luar negeri itu menjadi perlindungan perwakilan Kementerian Luar Negeri, karena memang BP2MI dalam hal ini tidak ada atase di sana ya, hanya satu yang ada di Taiwan, sehingga dalam hal penanganan permasalahan kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini perwakilan di luar negeri tentunya itu dalam hal penanganan. Kemudian tidak terlepas juga dari pemerintah daerah tentunya. Jadi jika ada permasalahan pemulangan itu dari luar negeri ke Indonesia itu ditangani oleh perwakilan. Kemudian dari Indonesia ke daerah asal tentunya ditangani oleh BP2MI, dalam hal ini sekarang sudah kementerian. Nah, tentunya dengan adanya transformasi menjadi kementerian, tentunya ini dalam hal penanganan permasalahan, tentunya ini akan menjadi tugas fungsi dari kementerian dari hulu sampai hilir. Jadi pelindungan tentunya pelindungan baik sebelum, selama, dan setelah tentunya akan menjadi tugas fungsi daripada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun dengan Kementerian Luar Negeri berkoordinasi pasti berkoordinasi, dan kami juga sedang mengupayakan untuk adanya atase di negara tujuan penempatan. Itu kami sedang mengupayakan untuk adanya perwakilan artinya di sana di negara tujuan penempatan, karena agar lebih mempercepat kan kita ingin segala sesuatunya itu cepat, mudah, murah kan gitu ya Mbak Ibu, nggak berbelit-belit, kasihan kan gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal penanganan permasalahan itu. Pastinya masyarakat berharap untuk bisa lebih cepat,
murah, mudah, tidak berbelit-belit. Nah itu memang yang sedang diupayakan untuk pembenahan dan perlindungannya tentunya tidak hanya perlindungan kepada perlindungan secara utuh, sosial, ekonomi dan hukum. Nah terkait dengan hukum tentunya kami sudah menyiapkan juga menyediakan pendampingan. Jadi jika ada pekerja migran Indonesia maupun keluarganya yang mengadu ke kami, tentunya kami lakukan pendampingan hukum seperti itu Mbak Yuli, dan itu gratis, tidak gratis ya Bu gratis, tidak dipungut biaya. Baik, tadi sempat disinggung juga Bu bahwa ada perlindungan tersebut ada sebelum, selama, dan sesudah. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mungkin kalau sebelum itu berarti CPMI mungkin ya Bu ya? CPMI. Nah bisa mungkin ada perbedaan antara CPMI dengan PMI itu sendiri mengenai mungkin jenis-jenisnya dan lain sebagainya, Bu, bisa dijelaskan? Ya, kalau di Undang-Undang 18 2017 itu kan sudah jelas bahwa masyarakat yang berminat ingin bekerja ke luar negeri itu kan harus memenuhi persyaratan dokumen. Nah, persyaratan sebelum dia memenuhi persyaratan diatur dalam Undang-Undang 18 itu masih pencakar, masih pencari kerja. Tetapi pada saat pencakar ini kemudian memenuhi dokumen persyaratan itu, baik yang diatur di dalam Undang-Undang 18 2017 itu kan ada beberapa persyaratan tentunya terkait dengan usia itu kan harus 18, kemudian memiliki kompetensi kemudian ada kalau orang mau bekerja kan itu harus sehat jasmani dan rohaninya tentunya harus sehat. Kemudian terdaftar, artinya dia terdaftar di pesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan tentunya ada beberapa dokumen yang harus wajib dilengkapi, terutama terkait dengan perjanjian kerja, visa kerjanya, paspor, kemudian sertifikat kompetensi. Kan orang mau bekerja kan harus punya skill Mbak Yuli. Kemudian juga keterangan dari izin dari suami atau kalau misalnya yang berangkat pasangannya atau walinya harus ada izin yang tentunya diketahui oleh perangkat desa, lurah atau yang di desa itu harus mengetahui, karena tentunya ini salah satu juga menjadi perlindungan. Jadi ini tugas daripada pemerintah desa ini juga di Undang-Undang 18 2017 diatur juga Mbak Yuli. Jadi ada artinya tidak hanya warganya ini kan kadang gini Mbak Yuli, warganya berangkat ke bekerja ke luar negeri, desanya tidak mengetahui, sehingga kemudian tahu-tahu sudah maaf aja, kadang sudah mendapatkan permasalahan baru. Ini ternyata warga saya. Nah, inilah tentunya juga ini perlu teman-teman semuanya di sini ini perlu adanya mungkin sosialisasi yang masif bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing di pemerintah daerah, terutama di pemerintah desa ini Mbak Yuli tentunya bisa nanti kita penyebaran informasi ini salah satunya juga melalui podcast Mbak Yuli ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada loh tugas juga pemerintah desa yang kalau orang mau berangkat warganya harus ada diketahui oleh desa. Itu Mbak Yuli. Banyak nggak sih Bu kira-kira jumlah PNI yang sudah berangkat ke luar negeri, dan kira-kira daerah mana nih yang kira-kira peminatnya di Indonesia itu yang paling banyak bekerja di luar negeri? Di luar negeri itu Hong Kong Mbak Yuli. Hong Kong menjadi wilayah negara yang Taiwan diincar ya Bu? Iya, Hong Kong, Taiwan. Jadi gini Mbak Yuli, untuk skema penempatan pekerja migran Indonesia sebetulnya ada 5 skema. Pertama adalah skema G2G.
Nah, G2G itu ada 3 negara. Jadi negara yang sudah ada G2G artinya perjanjian tertulisnya ini antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan penempatan itu baru 3, Mbak Yuli. Jerman, Korea, dan Jepang. Nah, ini baru yang 3 saja. Ya, baru 3. Ini yang menempatkan ada melalui pemerintah. Dalam hal ini Badan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PP2MI. Kemudian skema berikutnya adalah P2P, private to private. Ya, jadi ini yang melalui perusahaan. Perusahaannya P3MI. Di sini P3MI, kalau di luar negeri itu agensi. Agensi. Jadi masing-masing P3 ini punya mitra, mitra kerjanya agensi. Nah, kemudian itu di rumah tangga biasanya banyak di rumah tangga di tata laksana rumah tangga. Kemudian skema berikutnya adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi ada perusahaan contoh Wikakarya misalkan. Nah, ini pegawainya. Nah, Wikakarya punya proyek misalkan di Timur Tengah, contoh katakanlah di Kuwait. Nah, pegawainya yang ada di sini ditempatkan di sana. Nah, itu menjadi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah untuk yang penempatan perseorangan mandiri ini yang profesional. Dulu seperti Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dulu kan pernah kerja di IMF itu juga disebut pekerja migran Indonesia karena kan bekerja di luar negeri, di luar wilayah Indonesia mendapatkan upah. Nah, itu kan kalau pekerja PMI itu kan seperti itu. Ya, contoh juga Pak Menteri, Pak Erick itu dulu juga pernah ini menjadi juga PMI juga gitu ya. Pokoknya yang bekerja di luar negeri, beliau adalah PMI seperti karena itu bekerja. Kecuali dia itu tapi itu yang profesional. Ya, makanya tadi kan ada mandiri profesional. Skema-skema tadi Mbak Yulia. Jadi seperti Bu Menteri Keuangan, Pak Erick Menteri BUMN ini juga karena kan profesional beliau kan gitu. Itu juga disebut itu. Nah, kemudian negara-negara mana yang menjadi banyak penempatan itu terutama Korea juga banyak. Mbak Yuli, Korea itu sudah hampir tahun 2023 sekitar kurang lebih 227.000 kalau sampai sekarang iniannya. Jadi memang menjadi kalau yang penempatan G2G itu menjadi ini Korea, Mbak Yuli, yang menjadi masyarakat ini yang minatnya paling banyak itu kalau yang G2G itu Korea. Itu ada sektor perikanan dan sektor manufaktur di perusahaan-perusahaan. Kalau di Hong Kong, Taiwan, kemudian di Malaysia itu biasanya di sawit di perkebunan sawit. Dan kalau di Taiwan, Hong Kong itu biasanya banyak untuk merawat yang sudah jompo kalau di Taiwan kan rata-rata kalau sudah jompo ini ininya dirawat oleh banyak pekerja migran kita di Taiwan, di Hong Kong. Hong Kong juga penata laksana sama kalau Malaysia ini lebih kepada di perkebunan sawit. Jadi ada klasternya sendiri gitu di negara-negara tertentu gitu maksudnya ini lebih kepada perkebunan seperti itu. Malaysia gitu, Taiwan yang mungkin dalam hal merawat orang tua gitu Bu ya. Oke, menarik sekali. Nah, selanjutnya gini Bu, yang ingin kita tanyakan kan di berita itu banyak sekali permasalahan pekerja migran di Indonesia. Tentunya ada yang mengalami kekerasan, bahkan juga sampai meninggal dunia, gitu kan ya. Nah, terkait kasus-kasus yang tadi disebutkan, itu bagaimana sih Bu hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana langkah-langkah strategis tentunya dari Kementerian P2MI ini dalam mencegah dan mengatasi hal tersebut? Iya, tentunya kementerian ini juga tidak bisa bekerja sendiri.
harus kita bersinergi, berkoordinasi, berkolaborasi dalam hal penanganan. Ya, karena memang permasalahan-permasalahan yang terjadi itu di awalnya adalah banyak terjadi karena mungkin ya diiming-imingi dengan bekerja yang instan. Nah, rata-rata seperti itu Mbak Yuli. Okay. Jadi pekerja yang bekerja ke sana itu tidak melalui prosedur yang benar. Okay. Sehingga sampai di sana kemudian terjadilah eksploitasi. Nah, eksploitasi lah kadang terjadi, yaitu tadi tidak sesuai dengan perjanjian kerjanya, karena memang tidak ada perjanjian kerja. Biasanya rata-rata ya asal ditempatkan kemajikan, sehingga dan itu secara kompetensi dia juga belum memiliki keterampilan dan kompetensinya kurang, karena mungkin dari sisi pelatihannya ya tentunya di sana ya orang kalau bekerja ke luar negeri kan harus bisa bahasa, satu bahasa harus dikuasai dulu bahasanya. Kalau mau pergi ke Jepang atau ke Korea nggak bisa bahasa Korea, nggak bisa bahasa Jepang, atau mau ke Timur Tengah nggak bisa bahasa Arab misalkan, ya kan? Nah itu sehingga sering apa yang diperintahkan oleh pemberi kerjanya tidak sesuai, sehingga ya kadang itulah ya artinya apa? Inilah perlunya ada peningkatan kompetensi. Jadi sebelum penyiapan ya artinya sebelum berangkat calon pekerja migran ini tentunya sudah memiliki kompetensi dari si bahasa dan keterampilan. Nah itu yang penting untuk menghindari supaya tidak terjadi kekerasan atau permasalahan ya. Karena memang ya kalau orang bekerja misalkan ya kita sajalah suruh ambil ini yang diambil lain, itu kan ya Mbak Yuli pastinya kadang menjadi. Nah ini kan perlunya, pentingnya pembekalan, pelatihannya terhadap calon-calon pekerja migran Indonesia atau sudah menyiapkan diri misalkan dari SMK ya, sekolah-sekolah kan ada peminatan misalnya, ingin bekerja ke luar negeri, minatnya kemana, kan artinya tentunya ini juga mendorong sekolah-sekolah ya untuk bisa mempersiapkan dari sisi mungkin bahasa dan keterampilannya, karena peluang kerja di luar negeri itu sangat luas peluang kerja, dan tentunya kami pemerintah ini kan memfasilitasi untuk memfasilitasi karena memang kesempatan kerja di negaranya sendiri katakanlah di Indonesia ini masih kurang, dan sebetulnya pemerintah kan tidak mendorong tidak mendorong ayo tidak tetapi ini adalah satu solusi solusi peluang kerja di luar negeri ini adalah sebuah solusi solusi untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, bahkan juga sampai meningkatkan devisa negara. Nah ini kan sebetulnya asalkan tadi untuk menghindari terjadinya kekerasan, terjadinya eksploitasi, tentunya pemerintah ini dalam hal penyiapannya ini Mbak Yuli yang penting dari sisi itu tadi peningkatan kompetensinya, dan itu perlu juga pelatihan kali ini. Nah ini yang tentunya kita akan mendorong agar supaya pelatihan ini bisa dimaksimalkan, dioptimalkan sesuai dengan jabatan-jabatan sektor-sektornya tentunya dibutuhkan di luar negeri. Peluang kerja di luar negeri ini kan yang kita butuhkan. Kalau contoh ke Jepang, berarti kita menyiapkan keterampilannya misalnya di sektor perawat, kita harus menyiapkan perawatnya dan dari sisi bahasanya, seperti itu ya Mbak Yuli ya. Nah, ini yang langkah-langkah tentunya yang kedepannya kementerian kami tentunya akan melakukan peningkatan kompetensi dan melalui pelatihan. Baik, penjelasannya cukup detail. Kemudian ini kan tentunya tidak hanya pekerja migran yang legal saja, gitu kan. Ada juga pekerja migran yang ilegal seperti itu. Nah, terkait dengan yang ilegal ini atau non prosedural ya mungkin ya Bu ya.
kita gimana sih cara mengedukasi masyarakat ini, gitu kan ya Bu, agar masyarakat juga melek ya terhadap aturan bagaimana kita mau mungkin mau bekerja di luar negeri, persyaratannya apa saja dan kita harus kemana, dan kemudian bagaimana cara Kementerian P2MI ini sendiri untuk memutus mata rantai calo dan sindikat ini gitu loh Bu. Bisa dijelaskan? Iya, Mbak Yuli. Jadi terkait dengan supaya tidak terjadi, kita tentunya melakukan edukasi edukasi, karena negara ini kan tidak bisa memisahkan antara prosedural dan non prosedural, ilegal maupun non ilegal ya, karena itu semuanya warga negara kita yang tentunya harus dilindungi, harus dilindungi. Dan tentunya kita tidak bisa memisahkan ya, kalau sudah terjadi permasalahan itu ilegal kita diamkan, tidak seperti itu, karena kan kita negara ya, jadi apapun yang memang itu menjadi tugas fungsi tentunya kami lakukan untuk koordinasi, karena memang untuk penyelesaian permasalahan ya, itu perlu kita kolaborasi program dengan tentunya dengan Kementerian Hukum juga kan, ini penegakan hukumnya harus ditegakkan kan gitu, supaya apa, ini membuat efek jerah ya, orang-orang ya, ini kan anak-anak bangsa kita yang harus kita lindungi, jangan kemudian seenaknya bahwa orang bekerja di luar negeri ini hanya sudah berangkat saja, yang penting di sana sudah ini, tidak seperti itu. Nah inilah kemudian tentunya kita melakukan edukasi ya, diseminasi, penyebaran informasi, kita sosialisasi secara masif kepada turun ke desa-desa, ke daerah-daerah ya, karena memang itulah sebagai salah satu untuk penyebaran informasi, maupun melalui kita juga seperti ini podcast atau publikasi melalui media, banyak tentunya yang bisa kita lakukan bersama Mbak Yuli, tentunya dengan pemerintah daerah juga kita juga harus saling kolaborasi, karena memang di dalam Undang-Undang 18 2017 itu sudah terbagi habis tugas dan tanggung jawab baik pusat maupun daerah. Nah ini tentunya kalau kita tidak dikerjakan secara gotong royong, nah ini sampai kapan kita akan seperti ini ya, artinya masih terus ada permasalahan yang muncul kan, seperti itu Mbak Yuli. Jadi memang inilah yang harus kita lakukan, kerja bersama, kerja bergotong royong tentunya untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini memang BP2MI kementerian atau badan ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya, apalagi ada tugas dan tanggung jawab di pemerintah, kementerian lembaga lain terkait dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian mungkin dari Kementerian Hukum ini juga terkait dengan penegakan hukum HAM ya, artinya hak-haknya pekerja ini kan harus dipenuhi. Dia sudah bekerja jauh meninggalkan keluarganya, hak-haknya tidak terpenuhi. Nah ini kan juga salah satu dari kolaborasi dari kementerian lembaga agar semua ini bisa tentunya apa yang diharapkan ya dari pemerintah, tentunya ini bisa diselesaikan selesaikan secara baik, dan bahkan akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di pekerja migran Indonesia. Tentunya gitu Mbak Yuli. Baik, terima kasih luar biasa pencerahannya. Terima kasih Bu Yayu. Tentunya masyarakat dapat tercerahkan mengenai pekerja migran Indonesia, bagaimana permasalahan yang ada dan juga perlindungan hukumnya tentunya kepada PMI kita menjadi tanggung jawab kita bersama juga tentunya ya Bu, seluruh stakeholder, seluruh aparat penegak hukum dan juga kementerian-kementerian yang harus selalu bersinergitas untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu atas kehadiran dan juga pencerahannya kepada masyarakat dan sobat Komunikes kita pada hari ini.
Demikian tadi penjelasan yang cukup luar biasa, topik yang dengan tentunya menarik sekali, dengan narasumber juga yang luar biasa, Ibu Yayu. Terima kasih sekali lagi telah hadir di acara kami. Baik, kita tutup acara kita tentunya dengan salam bahagia. Salam bahagia. 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 Demikian, sampai jumpa lagi di acara. Terima kasih. Good.